Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini masih loyo-loyo kan 2 hari terkuras tenaga. Ya, sekali lagi biar lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas untuk kita ulangi adalah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa subuh hari ini kita kembali dipertemukan di majelis yang mubarak ini, di majelis yang mulia ini, dan kita berharap bahwa segala upaya kita, kerja keras kita, perjuangan kita itu kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik dari hamba-Nya. Yang selanjutnya bahwa Allah akan melipat gandakan pahala dari setiap hamba-Nya. Demikian pula salam dan taslim dan doa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini alhamdulillah lama sekali rasanya baru bisa berjumpa kembali pada status yang berbeda. Kalau sebelumnya mempersilahkan Haji Darmawan Sonda, sekarang tiba giliran saya dipersilahkan. Ya begitulah kehidupan, ya saling mempersilahkan. Ya semoga di dalamnya ada kebaikan dan kebaikan itu terus mengalir pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada subuh hari ini ya saya tertarik untuk menyampaikan satu materi yang sebenarnya materi ini saya disampaikan oleh Ustaz Abidin. Cuma lama-lama yang saya lihat Ustaz Abidin tidak menyampaikan itu, sehingga kemarin sore waktu ditawari sama Pak Haji Darmawan, ya biarlah materi itu juga kami sampaikan, biar ada yang bantu-bantu Ustaz Abidin, karena kami merasa bahwa ya ini adalah tanggung jawab bersama sebenarnya. Menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawabnya Ustaz Abidin untuk menyampaikan itu,
kita semua. Sebab bagaimana tujuan kami, harapan kami, para teman-teman, para ikhwan di Pejuang Subuh itu bisa semakin memaksimalkan kesempatan kita, khususnya pada 2 malam itu, ya, pada malam Rabu dan pada malam Jumat. Ya, kita mesti harus maksimalkan itu. Dan bagaimana caranya supaya itu bisa dimaksimalkan? Maka salah satu hal yang kita lakukan adalah bagaimana kita terus mempelajari, mendalami ilmu tajwid atau ilmu tahsin itu. Kata Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa siapa yang dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata di dalamnya dan sulit baginya bacaan tersebut, dia akan mendapatkan 2 pahala. Dari hadis ini kita bisa memaknai beberapa hal. Sebenarnya semua punya keistimewaan, tetapi ternyata keistimewaan itu lebih didapatkan oleh orang yang mahir membaca Al-Quran. Keistimewaan itu didapatkan oleh orang yang selalu memperbaiki bacaan Qurannya. Meskipun orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama karena pahala dia membaca Al-Quran, kemudian pahala yang kedua adalah karena dia membaca dengan terbata-bata, semangatnya yang dinilai. Tetapi orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, apalagi dengan ilmu tajwid misalnya, dengan tahsin yang maksimal, maka ternyata malaikat bersama dia. Coba biasanya, ya logika berpikir kalau malaikat bersama kita, apa kira-kira impian kita yang tidak tercapai? Kita mau selamat di dunia? Pasti. Kita mau bahagia di akhirat? Pasti. Kenapa? Karena malaikat selalu bersama dengan kita. Sama halnya dengan duduk-duduknya kita. Ya, kalau saya mau pinjam bahasanya hadis syukur, ya, kita tidak tinggalkan tempat ini sebelum malaikat mengampuni kita. Nah, dengan membaca Al-Quran, ya, dengan membaca Al-Quran dengan mahir, dengan baik, maka malaikat yang mulia bersama dengan kita. Kemudian yang selanjutnya kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Law taqurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Yang artinya, jika benar-benar hati kalian yang suci. Coba, jika benar-benar hati kalian yang suci, niscaya kalian tidak akan pernah puas dari perkataan Tuhan kalian. Artinya bahwa senang membaca Al-Quran, cinta dengan membaca Al-Quran, cinta mempelajari Al-Quran, maka itu tanda-tandanya, ya, orang yang selalu membersihkan hatinya, ya, atau paling tidak selalu dibersihkan hatinya, sehingga tidak ada kesan bahwa itu pinacari Al-Quran kalau bulan Ramadan, kalau lewat di bulan Ramadan Al-Qurannya jadi kusut, kadang kusut, ya. Di Pejuang Subuh insyaallah tidak demikian. Kenapa? Karena kita berjumpa di malam Rabu dan Jumat yang dipimpin langsung oleh hadis syukur. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah,
Maka saya lihat karena kesempatan ini para kita di semua ini, ya sekalipun live di media sosial tapi tidak apa-apa, ya kami langsung saja untuk prakteknya saja langsung. Ya, tidak ada materi, ya tidak ada teorinya. Ya nanti Ustaz ini yang sampaikan teorinya. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sedikit pada sore hari ini saya akan berbagi. Jadi bukan mengajarkan tapi hanya berbagi. Mempelajari tahsin Al-Quran itu diantaranya ada huruf yang keluar dari tenggorokan. Mohon maaf, ini kadang yang terlalu banyak terputar-putar. Ya, terlalu banyak kadang terputar-putar. Yang sebenarnya itu penyebutannya di tengah, itu kemudian bergeser ke bawah, dan itu kadang kurang disadari. Yang sebenarnya dia adalah tenggorokan paling atas, itu keluarnya di tengah. Yang seharusnya yang di tengah, itu kemudian keluarnya di bawah. Ini kadang kurang disadari, apalagi kalau sudah kasihkan. Ya, dalam mempelajari ilmu tajwid, ilmu tahsin, itu mesti harus ada komitmen. Komitmennya apa? Di setiap bertemu dengan huruf yang dimaksud, maka harus sesuai dengan penyebutannya. Ya, bahkan agak lebih keras, ada ulama kita menyebutkan bahwa orang yang membaca Al-Quran tanpa ilmu tahsin, tanpa ilmu tajwid, itu sebenarnya berdosa. Bahkan ada ulama yang menyebutkan seperti itu. Membaca Al-Quran tanpa ilmu tahsin itu dinilai dengannya berdosa. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami masuk khusus untuk tenggorokan saja. Ya, untuk tenggorokan itu ada 6 huruf yang keluar di sana. Begitu saja. Ya, ada 6 huruf yang keluar dari sana. Ada 2 di tenggorokan paling di bawah, ada 2 di tengah, dan ada 2 di bagian atas. Saya kira secara teori ini insya Allah semua kita sudah dapat. Tetapi apakah secara praktik itu kemudian sesuai dengan teori ini? Kalau di bagian bawah, hadirin yang dirahmati Allah, itu yang 2 adalah huruf alif dan ha. Apakah yang kami bina beberapa tahun yang lalu yang sudah masuk angkatan ke-8, yang pesertanya ada dari mahasiswa, bahkan ada dari kalangan umum, kadang untuk huruf tenggorokan itu butuh beberapa minggu untuk menuntaskan itu. Ya, karena yang semestinya adalah yang di tengah tapi bergeser ke bawah. Ya, huruf alif itu dimulai di atas, biasanya di tengah. Karena yang di bawah itu cuma 2. Alif, a, ya silakan dibuka tenggorokannya, itu a, kemudian ha. Sehingga ada artinya itu nyanyiannya a, i, u, ba, u, an, ani, ana, minal, mu'ni, ma, i, an, ani, a. Maka sepanjang a itu jangan sampai terkotak-kotak. Baku campur i alif dengan an. Nah, ada juga itu kalau diikrar, cobalah bedakan di antara huruf a dan a. A dan a. Cobalah bedakan di antara huruf o dan k. Ya. Nah, kemudian yang di tengah itu ada a dengan ha. Ya, dia lebih halus sedikit, tapi di tengah ha. Alhamdu hayya 'alas shalah. Ha. Coba semuanya ha. Ya kalau untuk latihan itu enggak apa-apa, boleh Pak. Oke, boleh kita lihat ha. Al. Ya, halus dia. Nah.
Kemudian yang di tengah juga itu ha dengan a. Ayyuba au'an ani'an minal mu'ni ma'i'an ma'i'an ani'a. Ya. Kemudian yang bagian atas ketemu dengan kha, bukan juga kha yang itu bukan, ya. Nah, sampai juga ke sana kha. Ya, dia tenggorokan paling atas itu. Tenggorokan paling atas. Kha. Nah, kemudian apa lagi? Ba. Ya, ba. Jadi ada 6. Di bawah ada 2, di tengah ada 2, kemudian di bagian atas ada 2. Ya. Di bagian bawah. Coba kesempatan ini ada enggak yang sudah hafal itu yang tadi yang saya maksudkan nyanyiannya itu? Ayyuba u'an ani'an minal mu'ni ma'i'an ani'a. Bisa ya ada salah seorang yang perhatikan untuk semua ini? Iya, silakan. Yang mana di sini Ustaz? Berdosa kayak ini kan berdosa. Silakan Ustaz, bisa mungkin maju ke depan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ini guru saya yang maju ke depan. Tahu Ustaz saja Ustaz. Ya. Masya Allah. Jadi itu semua huruf A. Siapa tahu? Syukran Ustaz, kasih banyak. Siapa lagi yang kita mau? Atau saya yang ikutin? Oh ya, jadi kalian Ustaz Suwandi. Ya. Bapak baru ya, selamat Bapak baru. Ayyuba u'an ani'an minal mu'ni. Atau ada yang belum hafal ini ya? Ada yang belum hafal ya? Bisa? Ya? Ada yang belum ya? Coba minta tolong diangkat tangan yang belum. Oh, ada yang mohon maaf ya. Ya, jadi saya ulangi. Ayyuba u'an ani'an minal mu'ni ma'i'an ani'a. Terus kalau ada yang bertanya apa bedanya dengan ain? Ya, coba saya sebutkan dulu ain. Ayyuba au'an ani'an minal mu'ni ma'i'an ani'a. Semua di tengah. A semua di tengah. Ya. Kalau di bawah alif itu belum kedengaran. A. Ya. Kalau ini sudah dihafal, di saat kita berkendara, entah itu naik motor atau naik mobil, bisa kita latihan di situ. Teriak-teriak di atas motor. Ditutup helm. Ayyuba u'an ani'an minal mu'ni ma'i'an ani'a. Udah. Habihuba huhan ani'an minal mu'ni ma'i'an ani'a. Ayyuba au'an ani'an minal mu'ni ma'i'an ani'a. Apalagi? Yang di tengah, apalagi di tengah? Ha. Hahihuba. Hahihuba. Huhan hanihahna minal muhni
mahihan hamiha. Ya, kalau ternyata panjang umur dari alif sampai ya, setelah misalnya itu tuntas, maka di level kedua itu sudah gabungan dari huruf alif sampai ya. Abadan najah khadana qaza sasha sharba wada'a wafaqa kalamana wa adanya. Ya. Tapi penyebutan huruf ini itu harus dituntaskan dulu semua dari alif sampai ya. Dan ini adalah tempat latihannya itu adalah a i u. Ya. Coba yang baru hafal suku ini ada tak? Ya, belum. Kawan coba. Bisa ya? Ustaz Mufli. Ustaz Nasrul. Ya, huruf alif ada dulu. Oh, tidak sempat hadir ya. Lalu. Ya. Oh iya, Rim Safir. Ya. Belum ya. Coba kita lagi sama-sama. Mudah-mudahan suku ini bisa kita hafal minimal satu. Ya. Sehingga pada pertemuan berikutnya itu tinggal dilanjutkan dengan huruf yang lain. Aiuba, aiuba, uan ani anna minal mu'ni, uan ani anna minal mu'ni, ma'ian adina, ma'ian adina, aiuba, aiuba, uan ani anna minal mu'ni, uan ani anna minal mu'ni, ma'ian adina, ma'ian adina, aiuba, aiuba, uan ani anna minal mu'ni, uan ani anna minal mu'ni, ma'ian adina, ma'ian adina, aiuba, aiuba, uan ani anna minal mu'ni, uan ani anna minal mu'ni, ma'ian adina, ma'ian adina. Baik, dalam membaca Al-Quran kadang kita dengarkan suara indah sekali. Tetapi kalau yang sudah mempelajari ilmu tajwid, ilmu tahsin itu, sekalipun mendengarkan hal seperti itu tetap gelisah. Mungkin kalau sepintas lalu orang berpikir, "Wih, bagus sekali ini bacaannya." Tapi yang diperindah hanyalah suara. Dan itu sebenarnya tidak salah, karena memang dianjurkan bahwa berindahlah bacaan Al-Quranmu dengan keindahan suara bisautikum. Tidak salah. Tetapi yang mempelajari ilmu tajwid tahsin ketika mendengarkan hal seperti itu kadang gelisah. Contoh ya, dan ini pengalaman saya sendiri. Ya, saya bersyukur karena ada orang yang siap membimbing saya. Ya, namanya kita masih pemula, ya dulu saya masih pemula. Saya ikuti iramanya Abdurrahman As-Sudais. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau mau lagi lebih di atas lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, mungkin sepintas lalu mungkin bagus ya, bagus. Tetapi secara kayak tadi ada kesalahan di dalamnya, banyak kesalahan di dalamnya. Di antaranya Al-Alamin yang semestinya hanya dua harakat saja, Al-Alamin itu karena merasa bahwa bagus kita dan bagus di suara, sehingga biar semestinya tidak harus dipanjangkan karena bagus di suaranya, nah kasih panjang dong. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sepintas lalu tidak ada kesalahan. Sama juga saya pernah membaca ini lagi-lagi persoalan panjang pendek. Di dalamnya juga ada kesalahan. Padahal kalau sepintas lalu, ya kalau menurut saya bagus sih. Ya sepintas lalu, irama, ya. Tapi ternyata di dalamnya ada kesalahan. Yang semestinya tidak harus panjang, itu dipanjangkan. Kenapa panjang? Karena ditopang oleh irama. Alladzi yuwaswisu, bukan alladzi yuwaswisu. Dan kesalahan ini bertahun-tahun kami bawa. Iya, karena baik itu di lomba tadarus ataupun di saat kita mengaji, apalagi kalau dengar suara begitu, sekalipun ada kesalahan, tidak mau kita tegur. Tidak mau kita tegur, bilang mengari kita tegur ustaz itu ya. Ya itu anggapannya orang. Siapa menegur ki ustaz itu ya. Padahal tidak demikian. Kasihan kalau kesalahan itu terus berlarut-larut, tidak saling memberi masukan. Saya bersyukur kepada guru saya, dan dia dari guru Kumba ini. Ya dia panggil saya, dia sampaikan, dia jelaskan semua satu persatu. Ini yang mesti dibenahi, ini mesti dibenahi, ini mesti dibenahi. Bahkan 2 hari yang lalu saya masih disampaikan ini. Maka saya merasa berdosa dan saya merasa berkewajiban untuk juga berbagi dengan kita. Siapa tahu mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang berpegang teguh kepada kesalahan-kesalahan yang terpelihara. Mudah-mudahan Allah melunakkan hati kita untuk mencapai derajat malaikat bersama dengan kita di saat kita membaca Al-Quran. Iya, jangan hanya sekedar kita mencari dua pahala itu. Pahala apa itu? Pahala baca Quran dan pahala terbata-bata. Ya, kita usahakan kita bergeser, kita bergeser dari situ. Karena membaca Al-Quran dengan mahir ada semangat untuk memperbaiki bacaan Quran kita, maka niscaya malaikat bersama dengan kita. Ya. Kemudian kesalahan selanjutnya yang sering sekali kita temukan adalah ketika bertemu 2 huruf yang berbeda. Dia berdekatan nih, kayak a'udzu. Ya. Orang mengaji a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Ya. Padahal ketemu 2 huruf yang berbeda di situ, antara alif dengan an, antara yang keluarnya di bawah dengan yang di tengah. Jadi mesti harus tuntaskan dulu satu. A'udzu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah itu. Ada juga ini huruf apa ya? Huruf ain. Kadang juga kesalahan yang sering kita temukan juga adalah karena berdekatan 2
Faratan ilau. Padahal sebenarnya di situ ada dua huruf yang bertemu. Sekalipun memang sama, mesti harus dibedakan dulu, mesti harus dituntaskan satu. Huruf yang satu bertemu ke huruf berikutnya. Apalagi kalau huruf itu jenis keluarnya berbeda, kayak a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Antara huruf ta dengan ta saja itu juga sangat jelas perbedaannya. Ada yang berdesis, yang mana itu berdesis. Kalau saya mau pinjam istilahnya hati-hati, waktu masih belajar dulu di Islamic Center, dalam huruf penyebutan ta itu ya ada angin-anginnya keluar sedikit. Ta, ada angin-anginnya keluar. Ta, ya. Ini saya pinjam istilahnya hati-hati ini. Ta. Kalau huruf ta tidak ada. Ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kedepannya akan kita maksimalkan dengan baik. Ada Ustaz Abidin, ada Ustaz Abdul Rahman, dan saya juga insya Allah siap berbagi agar para teman-teman, para ikhwan di Pejuang Subuh, ya, bukan juga kita menghabiskan waktu begitu saja, tetapi paling tidak ada hal yang nampak dalam keseharian kita bahwa kita adalah orang-orang yang semangat mempelajari Al-Quran dan memulainya dari penyebutan huruf itu. Saya kira ini pembuka ya untuk praktiknya langsung. Jadi kalau misalnya kita ketemu, sekalipun itu tidak tempat seperti ini, tapi kalau misalnya ada yang mau latihan, boleh, ya, boleh. Di mana saja kita ketemu, insya Allah kita bisa. Dan ini juga yang kami lakukan. Jadi guru kami itu adalah seorang imam. Saya lihat kesehariannya sibuk sekali, sangat sibuk, sehingga sulit untuk kami dapatkan waktunya. Nah, saya juga mau maksimalkan belajar. Lantas apa yang kami lakukan? Apa yang saya lakukan? Ya, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah kalau sudah imam, kudampingi dari tempat dia imam sampai di motornya. Disitulah kesempatan saya untuk menyetor. Karena kalau mau suruh duduk, itu padat sekali jadwalnya saat itu. Jadi saya memanfaatkan kesempatan itu dari tempat dia imam sampai di motornya. Ya otomatis ya jalannya lambat, kadang sesekali berhenti. Ya, itu apa tujuannya? Ya karena kami sangat butuh dengan itu dan dia juga sibuk sekali, sehingga saya lakukan cara seperti itu. Ya, karena kalau kami menunggu waktunya kosong, ya mungkin susah untuk kami dapatkan waktu yang susah. Dan ternyata Allah perkenankan itu, dan alhamdulillah akhirnya itu bisa tuntas. Ya, kita berharap bahwa ilmu seperti ini mesti harus kita yang mengejarnya. Ya, ketika memang ada niat dan mempelajari hal seperti ini, ilmu tahsin itu, ya jangan kejar kapan selesainya. Makanya ada kadang motto itu semangat dan sabar. Ya, semangat mesti harus dibangkitkan dan perlu ada kesabaran. Ya, karena kalau tidak semangat juga, ya begitu gilirannya pertemuannya dimulai, ya berbagai alasan lah. Ada seperti ini, ada seperti ini, sehingga itu kemudian tidak lanjut. Dan kalau juga tidak sabar, ya pasti bosan. Ya karena membongkar kebiasaan lama itu susah sekali. Membongkar kebiasaan lama, bertahan dengan tradisi lama itu susah sekali, khususnya dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Terakhir, logat atau kalau saya mau sebutkan salah satu yang
biasa berbagi belajar itu kan orang Jawa. Ja, otomatis dalam penyebutan huruf ja-nya itu ya kedengaran seperti itu ja, orang Jawa. Tapi sanad yang beliau pelajari khususnya penyebutan huruf ja itu justru tidak demikian. Ya, bagaimana penyebutan ja? Ja, ja, bukan ja. Ya karena ini kan juga tidak diperhatikan. Ja, ada tekanan ja. Nah, tapi ketika dia mengaji, meskipun dia orang Jawa, itu dia menyebutnya huruf ja, tanpa ada tekanan. Jalidu bade dan seterusnya. Ya, saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kalau langsung perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi. Mari kita menutup acara ini dengan bersama-sama baca doa untuk majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la